Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join dalam materi kali ini. Kita bahas tentang SDLC, yaitu System Development Lifecycle. Sekarang lagi banyak di industri atau di luaran, banyak teman-teman kita yang sedang membangun aplikasi sistem, yang dimana aplikasi sistem itu dibangun dengan tahapan-tahapan yang cukup luar biasa panjangnya. Bayangkan kalau membuat satu aplikasi sistem tapi tanpa ada tahapan ataupun siklus dalam membuat aplikasi sistem yang tertata, teratur, dan terstruktur. Saya rasa untuk mencapai tujuan dan membuat sebuah aplikasi sistem sulit untuk tercapai. Makanya ada yang namanya istilahnya System Development Lifecycle, atau yang disebut juga itu siklus pengembangan aplikasi sistem development. Yang dimana secara bahasa SDLC adalah pengamat software terhadap siklus yang harus dijalankan agar proses yang melibatkan banyak orang dan panjang berjalan dengan teratur. SDLC mempunyai banyak metode, yang mana dari SDLC ini banyak yang menggunakan waterfall dan juga agile, karena memang waterfall dan agile ini banyak yang menggunakan untuk membuat sebuah aplikasi sistem. Metode waterfall sudah jauh lebih lama munculnya dibanding dengan agile, di mana waterfall adalah metode yang dilakukan dengan pendekatan sistematis dan bersifat serial langkah demi langkah. Jadi tahapan-tahapannya ini memang harus melakukan tahapan satu sebelum melakukan tahap kedua. Sebelum tahap satu selesai, tidak boleh jumping ke tahap kedua. Jadi satu persatu tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Karena kenapa disebut juga waterfall? Karena seperti layaknya air terjun, mengalir dan turun dari tahapan satu ke yang bawah ke tahapan kedua dan selanjutnya hingga selesai. Nanti detailnya akan kita jelaskan apa itu waterfall. Yang kedua yang sering dilakukan dalam pengembangan sistem atau membuat sebuah aplikasi sistem, metode yang digunakan adalah agile. Agile dalam sisi arti yaitu gesit, ya, lincah. Nah, metode agile ini didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan dengan singkat, cepat, dan juga berulang atau iterasi. Jadi tahap demi tahap, tapi tidak seperti waterfall. Jadi bisa segala sesuatunya ditentukan tahapannya. Jadi bisa parsial jika tahapan A belum seluruhnya jelas, tapi ada satu poin yang sudah jelas, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi tahapan yang pertama tetap dijalankan untuk mendetailkan yang lain, gitu, atau menjalankan proses yang lain. Lalu bisa lanjut ke tahap ketiga, keempat, dan seterusnya hingga proses development system yang selesai. Nah, tahapan-tahapan atau apa yang harus dibangun itu bisa dan harus juga disepakati dengan cara berkolaborasi antar tim. Karena dalam membuat aplikasi sistem pasti banyak melibatkan orang, banyak melibatkan bagian, banyak melibatkan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di member dari sebuah project untuk membuat aplikasi sistem. Ini kita bahas juga yang berbicara. Ini adalah perbedaan antara waterfall dan agile. Seperti definisinya tadi, kalau waterfall adalah tahap demi tahap, kalau agile itu bisa tahap demi tahap, bisa parsial gitu. Jadi bisa lebih cepat. Jadi tidak harus dulu selesai semua baru ke tahap berikutnya. Tahap kedua selesai semua baru ke tahap ketiga. Tidak seperti waterfall kalau agile. Jadi bisa menyelesaikan satu bagian yang sudah selesai bisa dilanjutkan ke bagian yang lain, walaupun bagian yang lain di tahap pertama itu belum selesai gitu. Ada satu contoh di metode waterfall. Contohnya membangun sebuah website. Lalu tahapan yang pertama
tahapnya nanti saya jelaskan, tapi kita langsung masuk ke contoh ya. Dalam membangun sebuah usaha, contohnya kita mengidentifikasi requirement atau kebutuhan yang diinginkan oleh user. Lalu di dalam proses tahapan requirement itu kita menganalisa. Siapa orang yang melakukan analisa, itu ada bagian tertentu yang melakukan analisa. Lalu dianalisa. Setelah melakukan analisa, mendapatkan output atau hasil dari sebuah analisa, lalu dilakukan validasi kepada stakeholder atau kepada user yang membuat website. Jika disetujui oleh stakeholder, dapat melakukan desain oleh tim UI UX seluruh tahapan website. Jadi tahapan pertama sudah selesai nih, kebutuhan jelas, apa yang dibangun, lalu dianalisa, setelah dianalisa divalidasi, setelah divalidasi oke, seperti ini apa yang saya inginkan, apa yang saya lakukan, lalu dilakukan desain oleh UI UX. Setelah dilakukan desain, mungkin ada beberapa tahap ya di dalam metode atau cara di sisi desain, bisa jadi wireframe dulu, lalu ke UI design, dan seluruhnya itu pun divalidasi juga ke stakeholder. Dari sisi desain sudah oke, baru lanjut. Jadi nggak bisa yang namanya requirement belum selesai atau 5 tahapan dari sisi requirement 1 sudah selesai, lanjut tinggal desain. Seperti itu. Jadi harus selesai dulu 5 dari requirement, desain baru ke implementation atau development, dilakukan codingan, integrasi dan sebagainya. Setelah semua halaman yang didesain oleh UI UX dilakukan development, diintegrasikan misalkan dengan third party atau service yang lain, setelah itu dilakukan testing. Setelah dilakukan testing oleh QA QC, sama tahapannya. Setelah testing keseluruhan selesai, testingnya dinyatakan sesuai, lalu juga dilakukan testing oleh user, dilakukan UAT, user acceptance test oleh user. Jika dilakukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, lalu memenuhi ekspektasi mereka, bisa dilakukan deployment atau release. Jadi tahap demi tahap tadi, dari requirement sampai deployment tidak ada yang parsial. Cuma selesai dulu semua, baru masuk ke desain, validasi ke stakeholder, oke, dilakukan development atau implementation, dilakukan testing, sesuai, baru dilakukan deployment dan bisa go public atau bisa digunakan oleh banyak orang. Dalam seperjalanan digunakan banyak orang, mendapat feedback, ada perbaikan dan sebagainya, dilakukan maintenance, kontrol, monitoring. Setelah itu bisa dilakukan kembali ke tahap sebelumnya, yaitu requirement jika terdapat rencana pengembangan. Begitu seterusnya, iterasinya berjalan lagi tahap demi tahap. Beda hal dengan rencana. Rencana sama nih, contohnya kita membangun sebuah usaha. Kalau melakukan tahapan pertama adalah dia melalui plan atau rencana, itu perencanaan dan identifikasi requirement. Sebetulnya actionnya sama, actionnya melakukan identifikasi atau melakukan metric requirement, tetapi bisa secara parsial. Semisal ingin membangun sebuah aplikasi sistem dengan 5 menu, ada 5 fitur. Nah, dari 5 tersebut atau 5 produk lah, contohnya dari rencana yang akan dibangun ada 5 produk dalam satu aplikasi. Satu produk dilakukan perencanaan atau identifikasi atau gathering requirement. Dilakukan produknya akan seperti apa, di-define atau didefinisikan produknya. Jika satu produk sudah clear, tidak harus menyelesaikan produk kedua dulu atau sampai ke 5 produk selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Jadi produk yang satu sudah selesai pun juga dilakukan ke desain UI UX dan sebagainya, lalu dilakukan build ke tahap berikutnya. Sudah bisa masuk ke tahap berikutnya, tapi produk itu masih bisa dilakukan
dilakukan di tahap sebelumnya perencanaan. Jadi parsial, satu selesai bisa dijalankan ke tahap berikutnya. Yang kedua dilakukan paralel untuk dijalankan ke di tahap sebelumnya gitu. Hingga akhirnya dilakukan testing, melakukan review dan juga launching nantinya atau rilis gitu. Iterasinya seperti apa iterasinya? Tidak seperti waterfall tahap demi tahap, tapi dia terus berputar. Jadi mana yang sudah siap dijalankan ke tahap berikutnya, mana yang sudah siap tahap sebelumnya langsung dijalankan. Jadi bisa dilakukan secara terpisah dari setiap produk Korea gitu. Dari sini perbedaan waterfall dan agile memang sangat terlihat jelas ya, karena memang dari prinsip agile pun sebetulnya iterasi yang sangat cepat, gesit gitu kan. Jadi bisa dikategorikan rilisnya lebih cepat, tetapi memang tidak keseluruhan fitur atau produk yang bisa dirilis berbarengan gitu. Tapi secara market atau kebutuhan dari sisi bisnis bisa terakomodir tahap satu demi satu gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan perbedaannya. Yang sekarang saya jelaskan tentang aktivitas pada waterfall nih teman-teman. Pertama, requirement itu ada activity yang harus dilakukan secara rutin ya, atau secara tahapan pun bisa harus dilakukan secara urut. Yang pertama harus direncanakan, bisa diagitakan, karena secara teknis atau implementasi requirement adalah mencari sistem aplikasinya dari sisi user kepada kita dalam bentuk informasi yang valid pastinya, apa yang diinginkan user, kebutuhannya apa, problemnya apa, pengetahuannya apa, dan juga targetnya apa yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi sistemnya gitu. Lalu hasil dari informasi yang kita dapat, kita lakukan research, kita cari informasi pun di luaran, solusi-solusi yang bisa kita implementasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita tadi dapat dalam tahap market development. Kalau dilakukan bisa, pastinya gap analysis kita coba hasil dari detail tadi, lalu kita lakukan juga observasi. Bisa jadi kita cari referensi solusi, kita analisa, lalu setelah itu kita jadikan sebuah dokumentasi, bisa dalam bentuk PRD dan juga FSD. Kalau PRD lebih kepada business development dokumen, jadi kebutuhan bisnis itu apa, yang tadi ada 3 tahap, ada 3 pertanyaan, keinginan, kebutuhan, dan juga masalahnya apa. Lalu kalau FSD itu lebih kepada technical dokumen, functional spec dokumen, jadi lebih memperincikan to be activity yang akan dijalankan dalam pembuatan sebuah aplikasi sistem, karena isinya lebih kepada teknis, bisa jadi struktur data di dalamnya, workflow application system gitu kan, journey dari aplikasi. Setelah dari tahapan desain, di dalam sebuah desain ini bisa dilakukan oleh teman-teman UX dalam bentuk visualisasi, struktur, bisa juga side map ya, jadi dimana untuk memetakan dari setiap menunya, fiturnya dan sebagainya hingga terlihat customer journey mappingnya. Jadi jika mengklik tombol A akan mengarah kepada halaman mana dan apa activity yang ada di dalam halaman tersebut, dan sebagainya dijelaskan dalam customer journey mapping. Lalu wireframe adalah sebuah bentuk tampilan yang belum ada warna yang menggambarkan kata-kata yang dilakukan sebuah user interface. Jadi wireframe lebih kepada seperti blueprintnya sebuah aplikasi yang dibangun ke depan. Beda hal dengan desain sudah ada warnanya ini yang warnanya dibanding wireframe biasanya hanya hitam putih saja. UI design lebih kepada tampilan yang sudah engaging, relevan. Lalu dilakukan development, tahap berikutnya dari waterfall. Tahap yang ketiga yaitu adalah development. Di dalam development itu tergantung aplikasi
aplikasi apa atau versi apa yang akan kita bangun sesuai dengan tadi analisa di tahapan requirement. Cocoknya yang menyelesaikan solusi atau memberikan solusi atau menyelesaikan masalah itu dalam versi apa. Jangan sampai kita abaikan untuk membuat sebuah aplikasi sistem dalam versi mobile, tapi pada dasarnya aplikasi kita tidak terlalu cocok pakai mobile, baiknya tidak mobile version. Jadi yang di develop pertama adalah mobile version atau desktop version gitu, ataupun ada juga yang bisa di-combine antara desktop version tapi hanya dibutuhkan responsive version aja tanpa ada mobile version, itu sudah menyelesaikan masalah gitu. Lalu apakah perlu analytic tools, jadi bisa mendapat menganalisa nanti after aplikasinya di deployment lalu digunakan oleh user, kita bisa menganalisa atas activity user atau aktivitas user yang mereka lakukan hingga membuat sebuah rekomendasi solusi atau strategi yang akan dilakukan dalam sebuah search engine optimization. Jadi bisa jadi salah satu strategi juga untuk bisa aplikasi kita dikenal orang dengan mudah, dengan cepat dan sebagainya. Lalu content management system dibangun dan sangat perlu di development atau dalam sebuah aplikasi. Fungsinya adalah untuk memanage sebuah konten atau beberapa atau banyak konten yang akan dimunculkan di frontend. Lalu dilakukan testing after development, pastinya setelah dibangun oleh developer, lalu dilakukan testing. Di dalam sini ada 3 tahapan dalam testing: system integration testing, user acceptance testing, security testing. Nah, ini melibatkan dari beberapa bagian. SIT biasanya dilakukan oleh internal dari tim development, bisa jadi QA/QC ataupun developer sendiri ataupun tim-tim yang di internal development melakukan testing secara function, secara database ataupun secara journey dan activity end-to-end proses yang ada dalam aplikasi dilakukan tes gitu. Lalu yang paling menentukan yaitu adalah user acceptance testing yang dilakukan oleh user sendiri atau orang yang meminta dibuatkan sebuah aplikasi, karena ini menangkap ekspektasi dari user tersebut apakah sudah sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan menyelesaikan masalah mereka gitu. Yang selanjutnya security testing lebih kepada keamanan sistem. Jangan sampai aplikasi ini rilis tapi secara security bisa diporak-porandakan. Dalam sisi lain yaitu adalah bisa di-hack, database-nya bisa obrak-abrik ya, bisa datanya dihapuskan atau datanya dirusak oleh hacker. Jadi security testing ini sangat penting juga. Lalu after testing jika sudah oke, lalu dilakukan deployment dan bisa digunakan oleh banyak orang atau user-user yang memang harus menggunakan dan juga membutuhkan aplikasi kita gitu. Lalu ada maintenance, control, monitoring, manage operasionalnya, lakukan upload konten yang up to date hingga membuat menarik aplikasi sistem kita. Nah, dari tahapan-tahapan ini tadi sesuai, iterasinya tetap bertahap, requirement selesai baru ke desain selesai ke development selesai ke testing, deployment, maintenance, dan seterusnya. Jika ada request ketentuan baru atau request keinginan tambahan fitur atau apapun, pengembangan sistem harus melindungi requirement pertama dari platform. Nah, dari Agile itu adalah metodologi untuk membangun sebuah aplikasi sistem, tapi banyak turunan dari Agile sendiri. Dia memiliki banyak framework yang sering digunakan, yaitu adalah Kanban dan juga Scrum. Dalam aplikasi sistem development itu yang cocok adalah Scrum, karena kita bisa lihat di sini ya, perbedaan antara Kanban dan Scrum yang paling mencolok adalah Kanban itu lebih cocok kepada perancangan mobil atau manufaktur. Nah, proyek membuat produk yang melibatkan banyak pihak dari tim.
Jadi ini teman-teman buat gambar umum tentang estimasi season development sebuah